wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya untuk menikmati iman dan sehat. Sehingga kita semuanya bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu aksi nyata dari program guru bergerak, yaitu ada calonnya. Kita bisa berikan kepada itu dari Ibu Heni Sokrawati. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, berikutnya termasuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala, saya hormati rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf mungkin mengganggu aktivitas kita di siang hari ini, tapi insya Allah ini adalah salah satu pembelajaran ilmu berbagi praktik baik dari guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, teman kita Ibu ini bisa dijadikan satu ilmu untuk kita semuanya. Untuk membuka kegiatan hari ini, kita buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Untuk kegiatan ini nanti kita akan membagi dua sesi. Yang pertama, sesi yang pertama adalah pemaparan dan diseminasi budaya positif, dan nanti yang kedua sesi diskusi. Kalau insya Allah ada waktu untuk sesi diskusi atau tanya jawab dengan calon guru penggerak. Kepada Ibu Heni Sokrawati, kepadanya disilahkan untuk memaparkan apa itu budaya positif. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktunya. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah terhormat, Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktu untuk menyimak pemaparan yang akan saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi, maksudnya adalah akan menginformasikan kembali hasil dari saya ketika berselancar di LMS mempelajari materi di program guru penggerak angkatan 9. Modul 1.8 yaitu tentang budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Tentu Bapak dan Ibu sudah paham dan sudah tidak asing lagi dengan kata-kata tersebut. Yang dimaksud dengan budaya positif di sini adalah yang di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Apa saja konsep inti budaya positif itu? Jadi ketika saya berselancar di LMS, saya mempelajari 8 materi tentang budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama. Halo Bapak Ibu mendengar dulu. Sebelum kita ke materi yang akan dibahas, ada sesuatu dulu. Coba kita tepalkan tangan. Tepalkan tangan, boleh yang kanan atau yang kiri. Pikirkan bahwa di dalam tangan tersebut kita memegang sesuatu.
sesuatu yang harus kita pertahankan, tetapi mungkin kurang baik sebenarnya bagi kita. Kita tahu bahwa yang kita pegang itu adalah sesuatu yang mungkin kurang baik, tetapi kita berupaya mempertahankan isi tersebut. Bisa dipahami? Coba ada yang dekat dengan temannya. Ada yang dekat dengan temannya, Pak Endra, ada Pak Ustadz dengan Pak Haji. Coba. Kepala Pak Ustadz simpan dulu, dibuka dulu, pindahkan ke yang sebelah kiri. Isinya yang isi dari di sebelah kanan Pak Ustadz. Pak Ustadz mau sesuatu kan tangan kanan, pindahkan dulu ke sebelah kiri. Tangan kanan Pak Ustadz coba menggoda kepala tangan Pak Haji. Bagaimana Pak Ustadz akan menggoda Pak Haji agar isi yang di kepala Pak Haji itu terambil atau kepala tangannya terbuka? Badannya kelek-kelek, badannya kumaha sampai Pak Haji bukakan tangan apa yang dikepal oleh Pak Haji itu yang buka. Sok badannya kumaha ditidukan. Atau boleh Pak Ustadz punya uang boleh diserobot. Tuh, kayak seperti Bu Ita membujuk Bu Nunun untuk membuka kepalanya. Dibuka muat. Udah, bisa dipahami? Terima kasih. Kira-kira jawabannya akan apa ya? Kalau diberi rayuan atau digelitik atau diberi uang, kira-kira yang memegang kepala tersebut akan membuka tidak? Tergantung. Kalau membuka alasannya kita pahami tidak? Paham. Kalaupun tidak membuka kepala tersebut dikuku mahal dan kesek. Eta teh keukeuh we ngumpul. Bukan memang kono menurut tangan gitu. Atau kumaha. Tapi itu kuat. Di kumaha di 100.000, di 200.000, di 1 juta keukeuh terbuka. Ada yang seperti itu? Kemungkinan ada tidak? Ada. Nah, itu mungkin beberapa kemungkinan jawaban dari pertanyaan ini. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau untuk yang membuka. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Ini untuk yang menutup. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Apakah yang menggoda atau yang memegang yang punya tangan? Yang memegang, yang punya tangan, yang memegang sesuatu di kepala tangannya. Sampai di sana bisa dipahami? Nah, ini seorang psikiater dan pendidik bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu mungkin dari gambaran kegiatan tadi ketika mau mengepalkan tangan. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R.
Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, perubahan paradigma itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, untuk membangun budaya yang positif, tentunya sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maksudnya sekolah di sini adalah kita sebagai fasilitas memfasilitasi siswa yang untuk siswa itu merasa aman, merasa nyaman. Murid-muridnya itu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Itu tentang paradigma yang barusan, tentang paradigma poin yang pertama. Mudah-mudahan tidak puas, nanti Bapak dan Ibu mencari materi sendiri ya untuk memuaskan materinya. Selanjutnya nomor 2 itu tentang disiplin positif. Pak Indra paham tidak apa itu kata disiplin? Disiplin itu apa? Atur. Kita sering mendengar, kamu mah udah nih tidak disiplin. Hari ini kamu tidak disiplin. Berarti disiplin itu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa lagi? Teratur. Teratur. Apa lagi? Komitmen. Tepat. Ketika begini, ada pengumuman di Nawera Group, mulai besok absensi yang manual sudah tidak berlaku karena diberlakukannya absensi yang online yang dashboard. Wah, apa perasaan kita? Luas. Wah, bingung, kaget, takut kesiangan. Wah, di hari Sabtu ini mempersiapkan sepatu, ras dan sebagainya. Karena itu apa? Karena itu apa? Apakah karena mengikuti aturan atau kedisiplinan atau apa? Atau hukuman. Nah, tentang itu nanti akan kita bahas. Sekarang makna disiplin yang sedang bermasyarakat, yaitu sesuatu yang harus dilakukan sebagai kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, tidak nyaman. Apalagi kalau mendengar hari Rabu, besok produknya ini, aduh, aku mencari-cari bingung. Di Dewan sedang mengatur gitu. Nah, apakah itu nyaman? Apa yang meminta? Nah, jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yang cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebagai
kita itu harus disiplin itu mulai dari diri sendiri sebelum mendisiplinkan orang lain. Jika diri sendiri tidak disiplin, berarti kita akan ditegur oleh atasan untuk disiplin. Itu mungkin pemahaman yang saya dapat dari kalimat ini. Selanjutnya definisi tadi kan ada kata merdeka. Merdeka, meskipun kita merdeka, tetapi harus ada aturan. Artinya bebas terbatas. Kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu coba dunia Pak Maus ke itu orang Jawa biasanya Jawa. Sok kumaha sebenarnya bahasa Kalimantan. Merdeka ikut jalur orang lepas mangreh minggu gak kuat puasa aman diri pria enggak. Terima kasih. Tepuk tangan buat dunia. Terima kasih sudah fokus ya kepada pemahaman. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Iya, bukan memerintah diri orang lain. Kita tak boleh diwaran kayak kubatur, tapi orang kadang diwaran dirinya ulang. Bisa dipahami? Alhamdulillah, pinter. Itu ya tadi yang kedua tentang disiplin. Sekarang yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Mengapa ada kata universal? Menyeluruh. Terima kasih. Artinya nilai-nilai yang baik yang ditentukan oleh kita bersama tanpa melihat suku bangsa, agama, ras dan lain sebagainya. Artinya kita misalnya ada bapak guru di sini yang berbeda keyakinan. Apakah karena beliau berbeda keyakinan sehingga aturan di sini dia mengajukan aturan tidak diterima? Tidak. Berarti ketika kita menentukan sesuatu, kita merundingkan sesuatu harus dari pendapat siapapun. Jadi kita berembuk atau berunding mengambil kesepakatan meskipun beliau yang menyatakan pendapat itu berbeda keyakinan atau berbeda suku, tetapi kalau itu dianggap tidak mengganggu atau bisa dilaksanakan, itu boleh-boleh saja kita sepakati. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan tersebut? Contoh, lurus hati, berkomitmen, berprinsip, keadilan, kesabaran, integritas, kejujuran, tanggung jawab, bersyukur, dan apa yang terakhir? Si saya. Itu adalah nilai-nilai contoh salah satu sebagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Cakap Bapak Ibu? Kita dari pengusaha orang tepuk tangan lah, tepuk tangan dulu. Kalau saya menyebut tepuk 2 kali, Bapak dan Ibu diam. Kalau tepuk tangan 2 kali baru ditepuk, karena menggunakan kata tangan. Jadi kalau saya menyatakannya tanpa tangan, tidak usah tepuk. Bisa dimulai. 2 kali tepuk tangan. 1 kali tepuk. Terus gitu. 3 kali
Konsentrasi. Konsentrasi. 2 kali tepuk tangan. 2 kali tepuk pramuka. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Peraturannya bagaimana, Pak Haji? Peraturannya bagaimana? 2 kali tepuk pramuka, ada tangannya tidak? Berarti tidak bisa Tepuk. Mohon maaf, pembina pramuka tidak ditepukkan. Udah ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke materi lagi. 4 kebutuhan dasar yang paling tepat, poinnya tepat dari budaya positif, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling besar dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan psikologis. Mengapa? Karena ini sudah tertera atau terlihat sangat jelas dan terasa oleh kita. Di antaranya kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, ini adalah termasuk kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Maksud di sini adalah aman fisik, aman stabilitas, aman ketergantungan. Dan anu digantung mah anggarannya. Yang lain-lain mah tidak boleh digantung. Percaya diri ya. Jadi ketika orang lain mengerjakan sesuatu, kita tidak sama Kenapa tidak percaya diri kepada hasil kita sendiri? Siberi kieu kaburang kali, upami ulangan noron. Ieu mah noron. Otak sorangan teu dipercaya ku diri urang, kalah percaya karena otak batur bari anu can pupuh eta teh bener teu na. Kunaon urang teu percayakeun karena otak sorangan? Otak sorangan teu dipercaya ku diri sorangan, komo ku batur. Kadang-kadang segitu kalimat upami nuju ulangan, heh budak teh diron gitu. Berarti itu adalah aya dina kebutuhan rasa aman karena terlalu sering menggantungkan segala sesuatu kepada orang lain. Di antaranya lagi adalah perlindungan dan kebebasan dari daya atau dari ancaman dan mengancam. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang. Contohnya adalah kebutuhan berkomunikasi atau bersahabat, berkeluarga, bersosialita. Contohnya yang dokter batur, simkuring, kira-kira nu diperyogikeun dina ieu kebutuhan anu mana anu paling dominan? Berumah tangga. Contohnya karena poin-poinnya karena naon? Karena kasih sayang. Mengapa membutuhkan ini? Karena ketika saya melakukan sesuatu tidak ada pendorong, tidak ada penyemangat, minimal secara psikis. Itu contohnya dokter batur. Ini berarti kekurangnya kasih sayang. Anu sahur rasa gaulna manaon cenah? Sanes baper, jablay. Jablay teh naon? Jarang dibelai. Jarang dibelai, artinya kurang adanya kebutuhan kasih sayang. Ini bakal dituduh banyak. Selanjutnya Tenggar. kebutuhan penghargaan, status, prestasi, reputasi, atau pengakuan, apresiasi dan sebagainya. Ketika kita melakukan sesuatu yang sudah bisa melakukan pokok profesan, tetapi kubu haji itu sebagai kepala sekolah itu dilirik aja untuk direret kilang barang mengampungkan kubu haji teh padahal berangkat ke pokok pro. Nah itu di sana berarti kita kekurangan penghargaan itu ya, berkaitan dengan prestasi, reputasi. Tapi alhamdulillah ini kurang mah puji-puji pemilu gitu ya.
pelatihan, sertifikat. Akhirnya apa? Nanti kita bahas tentang itu. Ya. Yang selanjutnya aktualisasi diri atau potensi. Ketika kita punya keinginan yang terus-menerus, hoyongnya terus saja itu. Nah, itu adalah berkaitan dengan kebutuhan aktualisasi diri. Bisa dipahami ini? Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Poin yang kelima ya, tentang motivasi perilaku. Ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Nah, ada kalimat yang mengatakan dihukum dengan penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini jenis-jenis penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman. Tadi dikatakan dihukum dengan penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mengapa penghargaan itu seolah menghukum? Contoh, ketika kita melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek, itu seolah-olah menghukum kita ya, menghukum untuk mengharuskan untuk melakukan tersebut. Itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Atau ketika ada ibu-ibu mengenai tekop ada anyar, ayah kerudung anyar, meser, normal. Bulan payung teh, ih bosan ieu wae, gentos deui. Nah, itu kunaon sababna ada urang teh hoyong ditinggali ku barudak, makanya eta wae bisi bosaneun barudak teh. Nah, itu seolah-olah di antara contoh sebagai hukuman dalam penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Tapi alhamdulillah dari dimas begitu, sama-sama semoga masihan penghargaan ke guru yang berprestasi. Guru yang belum berprestasi tidak ciut semangatnya, malah semakin bertambah semangat agar diberi penghargaan. Itu ya. Penghargaan itu merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan ke anak didik, anu pintar, anu kahiji misalkan, anu kahiji uih, anu tos ayeuna uih, kira-kira anu terakhir bakal ngambek moal. Ibu mina teh caket anu anu kahiji tadi. Nah, dan keseleun jadi ditinggalkeun. Akhirnya naon? Bumina dihitung pasea. Gara-gara. Nah, itu adalah contoh penghargaan yang merusak hubungan. Yang selanjutnya, penghargaan itu menurunkan kualitas. Ketika seseorang diberi penghargaan untuk melakukan sesuatu, atau begini, contohnya, surpa ustaz teh. Nah, kita mengadakan lomba MTQ. Anu juara kahiji ku bapak dipasihan hadiah. Anu juara kedua moal dipasihan. Sing kira-kira anu biasa juara kahiji bakal semangat moal. Semangat anu kedua sareng katilu moal kunaon? Saya hadiah. Hadiah. Padahal kalau yang biasa juara kedua dan ketiga selalu berlatih, berupaya, siapa tahu dia akan menjadi juara pertama. Tapi kabujeng
Kira-kira seperti apa kalau kita menerapkan pendidik? Membuat ranking, menyatakan ranking atau menyebutkan ranking. Tapi dari kita mah sudah terbiasa orang tua lebih harus kenal panggilan ke orang danawan. Ranking. Pupun anak ranking sabaraha. Padahal yang sebenarnya kalau menurut Al-Fikon itu adalah sebagai hukuman. Apalagi kalau anaknya sudah dijanjikan akan diberi hadiah oleh orang tuanya. Sok lamun naik ka hiji, bisa ngalakeun ka ditu. Sok lamun naik ka dua, dipanggulikeun anak. Tapi ketika anak tersebut tidak memenuhi persyaratan dari orang tuanya, apa yang terjadi? Apakah anak tersebut tetap bersemangat atau malah mungkin berulah yang bukan-bukan? Itu pikiran kita ke A ke B ke C gitu kan, banyak asumsi kita itu bakal banyak. Itu berkaitan dengan penghargaan itu menghukum. Dan bisa jadi siswa yang rankingnya terakhir di kelas bisa jadi minder mau sekolah deui abu rankingna terakhir wae jaga diumumkeun gitu kan. Itu untuk penghargaan yang menghukum. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa memberikan contoh tidak? Penghargaan yang tidak efektif itu seperti apa? Penghargaan yang tidak efektif artinya tidak tepat. Hadiahnya tidak menarik. Hadiahnya tidak menarik. Apalagi karena capek-capek kerjaan kita minggu harga cap kumpul. Itu ya. Itu berarti penghargaan yang tidak efektif. Atau ketika sudah terbiasa kita memberikan hadiah kepada yang ranking, tapi ternyata pada saat itu anak tersebut tidak diberi hadiah, apakah efektif? Tidak. Ketika kita dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah membiasakan memberikan hadiah di akhir semester kepada siswa yang berprestasi 1, 2, 3. Tapi pada saat ini karena sudah memahami tentang penghargaan adalah hukuman, pada tahun ini tidak dilaksanakan. Apakah efektif? Tidak. Apakah efektif? Tidak. Padahal anak tersebut tidak tahu karena beda orang. Nah, itu bahan diskusi mungkin ya. Kita bahan diskusi nanti bagaimana menyelesaikan khas. Boleh dianggap sepele ya, tapi bisa jadi itu adalah hal yang besar kalau kita merugikan atau memahami tentang penghargaan sebagai hukuman. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Hampir sama dengan yang kedua. Penghargaan sebagai hukuman naik usir. Ya, Naik usir. naik usir, ya. Penghargaan sebagai hukuman bisa. Boleh kamu dinaikkan di sekolah ini, tetapi mohon maaf harus pindah dari sekolah ini karena di sekolah kami tidak memiliki pendidik yang bisa menangani permasalahan kamu. Nah, misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus, karena di sini adalah sekolahnya umum. Nggak berkebutuhan juga sakitku. Oh ya, boleh bisa. Kalau mungkin itu adalah kesepakatan antara bapak dan ibu guru, selanjutnya dikonfirmasikan ke komite sekolah, ke orang tua sudah tentu, ke komite sekolah. Karena kalau ke komite sekolah tidak dikonfirmasikan, siapa tahu nanti orang tuanya mengadu ke komite. Kalau ada kesepakatan dari berbagai elemen, berarti kita bisa mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih Bu Haji. Selanjutnya, penghargaan menantikan kreativitas seperti halnya ini, menurunkan kualitas. Karena tadi ada orang ngomong di hadiah ke semua yaudah atau terus biasa ya buruhan. Terus biasa karena
dipuji, tapi niat dalam diri sendiri. Untuk lebih jelas tentang penghargaan dalam hukuman, kita mungkin bahas di lain waktu karena masih banyak materi yang akan disampaikan. Ini modul yang super wah di modul 1.4 yang mengekstrakan pemikiran dan ekstra tenaga juga, tenaga dan waktu. Ini poin-poinnya saja yang saya ambil di slide ini. Nah, tadi tentang penghargaan. Sekarang ada posisi kita sebagai guru, sebagai kontrol. Ada 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai Nah, ini ada contoh tayangan. Pada suara bisa tidak? Ya. Biasa Pak, sudah kena Bluetooth. Paling kanan dulu. Nah, Selamat Ibu. Stop. Ibu, Bapak Ibu kita simak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan Ini ada tayangan dari Bapak juga tentang 5 posisi kontrol. Ini kurang posisi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisinya sebagai penghukum. Ini contoh tayangannya. Naren! Sini kamu! selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Siswanya tetap narik. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan tepat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tiga, posisi teman. Masih narik dalam Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak tayangannya. Kira-kira Pak Ustadz berada di posisi mana? Maksudnya begini, sementara sampai detik ini kita berada di posisi mana? Apakah sudah ke posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer, atau posisi pembuat rasa bersalah, atau yang satu, yang pertama adalah posisi apa yang meninggal bulan penghukum. Nah, itu Lari kamu. lari kamu. Usaha. Ketika kelima posisi kontrol tersebut, secara pribadi saya akui memang ada di diri saya. Tergantung situasi dan posisi. Kita susah untuk menjadi seorang manajer karena terkadang kita juga punya masalah pribadi, kasasana karena masalah orang lain. Kurang berupaya disiplin anaknya, mancing emosi gitu. Karena anak-anak yatim ya Allah ngadoja katanya tahun lebih atau tas 3 hari simpuri ngarampas tas supados anjeuna mendakan di rumah saja. Ame Bu, mana tas api bade langsung ka hoyong gitu. Tapi da panginten terpriyogi deui ka ayeuna teh. Naon masalahna make dirampas. Nari kasih kuring mah ka kelas eta murah kali kalau main bola.
ayah di sauran mohon kayak gitu ngajajakan di kelas padahal perintah oleh kelas ngajajakan ngalawapan dan anjana jauh-jauh balik hehehe akhirnya makara rencana sok pangenakeun pasta alih teu kahandap duwi ka ayeuna alhamdulillah engina urang aya teh sakola aya Jumat Sabtu Kamis Jumat Sabtu aya sakola jatuh periuk ilmu ti hari kasih murid enggal lawan sebutna milih bicara tasana tadi mah aya saudara bu tas abi mana ih si mamah naroskeun sina ka dieu mamahna maksa teh upami simpul-simpul di sauran wae hayang ieu teh segera we gitu engke murang teu mikir ada aya kitu mah eta mah ikan kalau paras sebenarnya tidak kasih kuliah bakal putus dengkel tas sama barang balik kita murang balik serobot bae ka kelas dina pelajaran itu mungkin kita memposisikan sebagai manajer terlebih meni asal kumaha gitu kalau sikap manajer teh tapi insya Allah dengan adanya materi ini mudah-mudahan kita berupaya menjadi lebih baik dan kita memposisikan diri sebagai manajer. Bisa dipahami Bu? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau dulu kita di kelas, ketika masuk ke kelas kita sudah disuguhkan dengan kertas satu lembar yang harus kita baca. Satu, masuk kelas 5 menit berapa sampai 30. Itu hasil siapa? Itu siapa yang menempelkan? Kita tidak tahu. Itu mah zaman kita sekolah. Tapi yang sekarang mungkin ini dalam kurikulum merdeka ketentuannya harus seperti ini. Dulu mah ada tata tertib kelas, ada peraturan, ada tata tertib kelas. Sekarang diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas ini adalah sebuah kalimat-kalimat yang harus ditaati atau harus dipatuhi oleh siswa yang berada di kelas tersebut hasil kesepakatan bersama. Jadi itu wali kelas ngadamel ujung-ujung ngadamel beres tempelkeun. Untuk itu, tapi kita mengadakan meluangkan waktu, terutama wali kelas misalnya, terutama wali kelas meluangkan waktu di kelas 9D misalnya saya. Kita mau membuat keyakinan kelas yuk, bu keyakinan kelas teh naon? Artinya kesepakatan yang akan kita buat untuk peraturan yang harus kita patuhi di kelas. Cung, si A, si B usulnya apa? Misalnya, bila siswa yang membuang sampah di kelas harus bla bla bla. Dituliskan sampai ke 32 kalimat misalnya. Kalau kalimatnya berbeda ditulis, boleh tidak 32 silahkan kalau itu hasil kesepakatan kelas. Itu untuk wali kelas. Bu, apakah keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan oleh guru mata pelajaran di setiap kelas? Silahkan kalau kesepakatan guru mata pelajaran di setiap kelas dengan siswa yang ada di kelas tersebut akan membuat kesepakatan. Jadi guru bahasa Indonesia kesepakatan kelasnya di kelas 8D dipajang. Guru matematika di kelas 9C kesepakatan kelasnya Jadi setiap ayah guru matematika peraturan ieu. Mengapa harus berbeda? Mengapa dibedakan misalnya? Nanti kan setiap mata pelajaran berbeda. Kalau bahasa Indonesia mah kelompoknya mau membuat tempat duduknya letter U. Kelompok matematika mah harus bagaimana? Karena nanti materinya yang akan disampaikan juga akan berbeda. Atau bagaimana kalau begini, Bu, membuat keyakinan kelasnya setiap materi pelajaran. Jadi tidak dipajang di kelas, ditempel di patok misalkan bahasa Indonesia tidak. Boleh, itu lebih bagus dibuat ketika akan menyampaikan materi pelajaran. Karena misalnya bahasa Indonesia
itu materi berpuisi. Peraturan atau keyakinan kelasnya tentu akan berbeda dengan materi nanti membuat teks narasi. Karena kalau membuat teks puisi boleh di luar kelas, kalau narasi boleh tidak di luar kelas, mungkin tidak akan sama. Jadi kalau memang kita sempat dan ada waktu untuk membuat keyakinan kelas di setiap materi pelajaran, itu akan lebih baik. Minimal atau setiap mata pelajaran setiap kelas. Atau minimal kalau tidak boleh satu kelas dengan kesepakatan wali kelas. Itu sementara sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu tentang keyakinan kelas itu seperti apa. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh siswa yang ada di kelas tersebut ketika kita akan melaksanakan pembelajaran. Bisa dipahami? Terima kasih. Tujuannya itu adalah untuk membangun budaya positif. Sedangkan budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita kan sudah banyak. Sudah pembiasaan yang setiap pagi kita laksanakan, kegiatan ekstrakurikuler, dan ada lagi kita sebenarnya sudah membiasakan 5S. Hanya saya secara pribadi belum punya dokumentasi. Ketika anak bersalaman kepada orang, kepada ibu guru, dengan kepada teman. Baru kemarin ketika bermusyawarah di kegiatan Maulid Nabi, itu dokumentasi yang dimiliki gitu. Karena ayah mama dan anak-anak telah ada bukti fisik gini ngadanya. Soalnya dia upah mengambil pada namanya surfing atau namanya Jawa atau berpapasan di mana saja bersalaman, kan bingung mau mendokumentasikan nanti. Kadang kita tidak membawa HP, menyambut miwara. So pada saat salaman itu miwara itu mungkin dokumentasi yang 5S gitu kan, sapa senyum salam. Itu selanjutnya ada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Ini tayangan ini kalau saya tayangkan sebenarnya adalah kelanjutan dari masalah Naren. Masalah Naren itu diklarifikasi atau kan Naren sudah beberapa kali berbuat masalah ya. Seorang guru BP atau BK atau bisa saja seorang wali kelas atau guru mata pelajaran memanggil Naren tersebut dan melaksanakan segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalimat-kalimatnya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu di antara satu kalimatnya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Contoh kalimatnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau di Naren tadi kalimatnya mana? Memvalidasi kebutuhan. Kira-kira yang mana tadi? Yang Naren. Memvalidasi kebutuhan. Coba silakan kalau nih yang validasi kebutuhan kira-kira kalimat yang mana? Yang ada lagi yang dibangunkan oleh siapa? iya, itu memvalidasi kebutuhan. Apa yang akan kamu lakukan untuk tidak terlambat ke sekolah? Kira-kira yang paling tadi apa? Yang Akan menyetel alarm. Bahkan dari pulang sekolah nanti sudah saya siap. Ya. ada yang bisa membantu. Ada lagi yang bisa membantu. Ini menanyakan keyakinan. Itu untuk menanyakan keyakinan. Itu seperti apa, kesepakatan apa lagi atau hal apa lagi yang akan kamu laksanakan untuk tidak datang terlambat. Selain menyetel alarm tadi apa? Minta tolong kepada ibu dan kakak. Kepada ibu dan kakak. Itu kesepakatan. Jadi segitiga restitusi itu penanganan kepada siswa yang bermasalah dengan melalui 3 tahapan.
Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Atau apakah kamu terlambat tersebut sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati? Tidak, Bu. Terus keyakinan apa yang akan kamu lakukan atau perilaku apa yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Yaitu tadi menjawabnya dengan menyetel alarm, meminta tolong kepada ayah, kepada ibu dan Kakak. itu berkaitan dengan segitiga restitusi. Sebenarnya kita itu setiap hari sudah melaksanakan, hanya kita tidak tahu tahapannya, tidak tahu istilahnya, ya. Atau mungkin 3 poin ini tidak berurutan posisinya. Iya, sakahoyong misalnya. Buat yang tidak cicing di kelas juga si alam. Bisa kepada siapapun ini bisa. Kepada yang diam saja di kelas juga bisa. Alasannya apa? Apalagi kalau di kelas sudah ada kesepakatan tidak diam saja di kelas, misalnya sudah tertulis. Itu kan apakah diam sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Mungkin dia menjawab tidak, Bu. Tapi saya campur pusing-pusingan lagi. Tapi tentu saja ketika saat itu sudah anak tersebut diam di pojok atau mungkin bisa ada masalah, kita kan bisa tangani gitu. Hanya mungkin kita secara melaksanakan itu tidak administratif ya. Kita tuh sering melaksanakan setiap hari dan karena kita apalagi siswa kita 370 karakter siswa yang dihadapi, menghadapinya dengan berbagai cara. Hanya mungkin kita tidak mengadministrasikan atau tidak membuat bukti fisik. Langkah-langkahnya hanya seperti ini. Sebenarnya saya secara pribadi setiap hari suka melaksanakan itu. Ketika harus memenuhi tugas untuk membuat tayangan video pelaksanaan penerapan segitiga restitusi, tetap dikonsep wajib. Naskahnya dikonsep, dikonsep karena kita secara langsung kita berbicara gitu. Anaknya juga mungkin harus paham dulu, 1 hari baru bisa tayang gitu. Ini tentang segitiga restitusi. Perlukah ini ditayangkan? Tidak salah ya? Mungkin waktunya. Nah, ini penerapan saya untuk melaksanakan segitiga restitusi. Kalau tadi saya juga mengatakan bahwa untuk menerapkan seperti ini tetap harus memiliki konsep dulu agar 3 tahapan tersebut terlaksana. Dan karena untuk ini sebagai pemenuhan tugas. Tapi kalau kita sehari-hari tanpa konsep sebenarnya Bapak dan Ibu selalu melaksanakan. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya berikan kepada Bapak dan Ibu sebagai penyebaran materi yang sudah saya dapat di LMS modul 1.4. Diseminasi itu maksudnya adalah penyebaran pemahaman materi yang ada di program guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak puas. Terima kasih atas segala perhatiannya, waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk sesi tanya jawab nanti dipandu oleh pengatur acara. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heni Sumirwati. Tepuk tangan, kasih aplaus untuk yang sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang begitu gamblang dari A sampai Z sampai ke restitusi kebutuhan dasar manusia dan lain sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, saya kasih kesempatan satu bertanya. Silakan Pak ya. Pertama, yang 5 posisi yang kuat ya, 5 dari mulai tadi yang ditanyakan oleh siswa kelas 10 ya. Pada dasarnya kita semua sudah melakukan itu dan berupaya
hal itu dilakukan kan semata-mata untuk perbaikan. Tapi nyata-nyata setelah apa yang kita lakukan itu ya masih dirasa dampak dari apa yang kita lakukan itu kan belum terasa. Jadi dampak kita melakukan hal-hal yang lima posisi itu kan belum lama itu nyata atau dampak akan berubah. Dan kira-kira mungkin ini diskusi kita sebenarnya sampai kapan kalau kita bisa melihat dampak dari apa yang kita posisikan sebagai lima posisi itu yang sepertinya kita kan sudah lakukan juga sebenarnya sebagai manajer, sebagai teman, tapi akhirnya rasa-rasanya itu di titik tertentu kita asa kurang kumaha, kurang tegas kia, tapi tetap berarti kayak dampak gitu. Nah itu satu. Jadi apalagi mungkin solusi yang harus kita berikan lagi untuk penanganan tersebut. Itu satu. Yang pertama. Yang terakhir ditayangkan segitiga. Kalau menurut matematika itu kan segitiga sama kaki. Dari posisi yang kita untuk kesana itu sebenarnya harus sama sisi. Jadi keseimbangan dari semua aspek itu kan tiga itu sama. Nah, apakah tidak berdampak kalau dalam sisi yang satu situ itu berbeda gitu, dalam penanganannya itu? Ya dikaitkan dengan hal-hal yang mungkin kita inginkan. Itu saja. Dan mungkin sebagai rasa yang sedikit saya rasakan ya dalam penanganan anak itu, saya mencoba malah dibalik sebenarnya. Kayak melaksanakan Tuhan. Sebelum kita melakukan itu, maka pada ngobrol juga silahkan. Atau kasih silah mangga pengiringan, tapi malah cici kita malah repeh. Nah, apa itu perlu juga itu gitu. Karena memang rasa-rasa yang mau hardik, menghentak malah kadang-kadang bambuk, tapi tetap saya mencoba untuk bahwa anak tidak akan menyimpan dendam ya. Dan pada akhirnya juga saya temui setelah melakukan itu dan diajak bicara sebagai teman, dan alhamdulillah rasa-rasanya tidak dilihat tidak merasa bahwa dia merasa dendam ke kita setelah melakukan hal-hal itu. Dan memang dijelaskan tujuan itu kita itu kan semata-mata untuk kebaikan dia sendiri kan. Itu kira-kira yang mungkin restitusi jadi beres. Makanya ada prostit, ada perbedaan itu sebenarnya, ada kedekatan dari hal-hal seperti itu. Nah, supaya seimbang dan berdampak, semua permasalahan itu kita bisa tangani bersama-sama. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Haji. Terima kasih. Silakan Ibu Helen untuk menanggapinya. Terima kasih Pak Haji. Pertanyaan yang hebat yang memerlukan jawaban kita itu tidak cukup dari saya, tapi ini adalah jawaban yang harus kita berikan bersama. Mengapa? Karena anak-anak kita yang sudah kita beri cara. Kemarin kita membuat kelas khusus ya untuk anak-anak yang terhebat di kelas khusus. Tetapi ternyata dampaknya itu memang kita belum merasakan. Malah saya secara pribadi, anak yang saya ambil tasnya itu justru anak-anak yang di kelompok tersebut. Apakah mereka karena merasa sudah nyaman di luar kelas, tidak belajar, tapi hadir setiap hari juga tidak malu, tidak enjoy, atau memang tindakan kita yang kurang tegas, atau kalau tidak dikatakan tegas, atau memang karena anak tersebut yang pasca COVID itu dulu kedisiplinannya terbawa dari 2 tahun ke belakang.
Artinya kita harus ekstra memberikan penanganan kepada anak-anak yang khusus, karena secara pribadi Bu Haji 60% atau mungkin 70% lebih sebenarnya kedisiplinan siswa itu sangat berkurang. Contoh kieu Pak Haji tadi bakuan di tayangan kan ini anak-anak lain gelis saha mau sholat bantosan ibu pangnya bukan di ruangan nyampaikan bapak wah aku ingin punya mau aku bu nah leos saya istri tapi dari anak saya pas setuju kalau tepak laporan bu eta murang kali bahasa anak kami duwikeun ka abdi mah duwikeun ka dina awal ke moal poho cenah sabda eta kunaon dipiwarang anak namun gitu ngajawab teh naon cenah Pak mah Bu pek we. nah karakter seperti itu hampir 70% di anak-anak kita. Hal tersebut mungkin sebenarnya kita sudah sebagai berposisi sudah sebagai manajer, sudah sebagai pemantau, bahkan mungkin sering sebagai pemarah, tapi dampak kepada mereka itu kurang berhasil. Nah ini yang mungkin bukan berarti saya tidak bisa menjawab Pak Haji, tetapi ini adalah penanganan yang harus kita laksanakan bersama, yang harus kita rubikan bersama. Kiat apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi atau untuk merubah karakter peserta didik tersebut agar menjadi lebih positif, agar tidak ada lagi kata-kata yang tidak kita inginkan. Karena orang mengeningnya baheula pemburu teh sieun di piwarang kamu teh ayeuna mah rajin terus mana buruh namun jika ka indukna ka urang. Nah, seperti itu mungkin Pak Haji kita akan nanti ada waktu khusus berunding atau mungkin Bapak dan Ibu setelah bubar dari sini ada duduk cemerlang nanti untuk diberikan kepada kami saran kepada kami, yuk kita membuat kegiatan ini, kegiatan itu, mungkin nanti ada ilham, ada hilafah dari pulang dari sini untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik kepada di anak didik agar kita bisa merubah bersama. Apa yang akan kita ubah itu akan menjadi perubahan positif bagi anak didik tersebut. Itu mungkin mudah-mudahan tidak puas atau barangkali Bapak dan Ibu Bu Haji akan menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang ya sekarang itu anak-anak kita itu ya susah dibelajarkan ya atau dikembangkan. Itu juga mungkin dampak dari 2 tahun COVID ya. Teu aya we sikap ajin ya. Kita kan kalau disuruh oleh guru teh cek atoh mereka. Jadi tapi dan tidak terlepas dari ieu kan pengaruh HP mungkin ya. Jadi ya seperti itu anak-anak itu mendapatkan HP-nya sudah mudah mungkin ya. Orang tuanya juga tidak mengarahkan nilai-nilai positif ketika di sekolah, ketika di rumah. Jadi kan anak itu sebetulnya banyak di rumah, bukan banyak di sekolah. Jadi peran serta orang tua harus benar-benar juga ya. Karena di sekolah anak-anak itu kan belajar, tidak cukup waktu. Terus dari belajar ke belajar, dari jam pelajaran ke jam pelajaran itu kan sudah lain, beda-beda guru. Terus ya memang keterbatasan kita juga ya sebagai pendidik, karena bukan salah ya, tapi kan kita harus menyampaikan materi ya secara ya waktunya sudah ditetapkan. Sedangkan untuk paling menyelip-nyelipkan, membina karakter anak itu, tapi oleh anak itu entah keterima atau tidak. Saya yakin kalau bapak ibu semua itu pasti di dalam pembelajarannya selalu menyelipkan
menyentuh, membubuhkan supaya karakter anak itu lurus kembali atau baik gitu ya. Tapi si anak itu tidak ada fokusnya gitu ya, tidak ada perhatiannya. Entahlah yang banyak faktor juga yang menghambatnya atau yang menggodanya. Ya tadi seperti pengaruh HP ya, yang sudah banyak meracuni, yang sudah banyak menguasai, kepekaan sosial ya, kepekaan pikiran, kepekaan dirinya sendiri, itu yang mungkin yang pasti itu meracuninya. Sehingga inilah terjadi pendidikan di era milenial ya, era digital. Jadi dekadensinya tuh sudah gitu ya. Ya ini bukan PR kita saja ya, PR dengan orang tua. Tapi ya orang tua nih yang susah untuk diajak mengerti juga, karena latar belakang dari pendidikan orang tua sendiri juga banyak sangat ya, pengaruhnya itu besar sekali. Jadi ya kita sebagai guru sabisa kudu bisa wayahna ya, ya sudah tugas kita juga untuk mendidiknya atau mengajarinya ke arah yang lebih benar lagi. Itu mungkin ya, sepakat tidak Bapak Ibu seperti itu? Banyak ya sepakatnya ya? Sepakat. Ya. Itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan kekuatan doa dan kita terus berusaha untuk menyadarkan, untuk meluruskan kembali akhlak karakter peserta didik kita. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin ada lagi yang lain yang akan menambahkan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan. Dan untuk menutup kegiatan hari ini, mungkin kita masalah karakter, bahwa karakter itu adalah dominan dari keluarga. Sekolah hanya untuk menebalkan saja karakter-karakter yang baik. Artinya kita sebagai guru harus menjadi teladan yang baik supaya anak-anak didik kita, peserta didik kita bisa mengikuti apa yang sudah kita lakukan dengan karakter-karakter yang baik. Terakhir sebagai penutup, saya mau sedikit mengupas apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama, Pak Maimun. Dia mengatakan tugas seorang guru adalah mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mendoakan siswanya. Masalah hasil